Apa kabar para pemirsa? Saya Tono Mesir, kini Anda mengikuti Warta Berita PTS. Kondisi cuaca di berbagai kawasan di Taiwan untuk pekan kali ini berada dalam keadaan cerah hingga berawan. Namun CWB mengingatkan untuk memperhatikan perkembangan konveksi panas yang akan mudah menciptakan hujan petir pada sore hari. Selain itu, dekat dengan garis pergantian waktu, depresi tropis tengah berkembang dan berkemungkinan menciptakan taifun nomor 12, Omais. Paling cepat akan mendekati Taiwan pada Kamis dan Jumat. Matahari bersinar terik pada pagi hari, terlihat kondisi stabil. Namun sebegitu siang berlalu akan ada hujan deras yang cukup mencengangkan. Pihak CWB menjelaskan bahwa satu pekan ke depannya, tekanan tinggi Samudra Pasifik berada di sekitar Taiwan. Dengan dipengaruhi oleh tiupan barat daya, maka membuat cuaca tidak stabil. 的山区、大台北地区，在午后还是要留意局部的一个雷阵雨现象。 CWB mengingatkan seiring dengan konveksi panas di sore hari kerap disertai petir dan akan turun hujan sporadis dengan kapasitas 15 hingga 20 mm per 10 menit. Oleh sebab itu harus memperhatikan kemungkinan timbulnya genangan air di kawasan rendah. Selain itu, depresi tropis pada bagian garis waktu internasional mungkin menciptakan taifun nomor 12 Omais. Pergerakannya diprediksi paling cepat mendekati Taiwan pada hari Kamis dan Jumat. Selain itu, hujan meteor perseit yang merupakan fenomena alam terbesar ketiga pada malam tanggal 12 hingga 13 Agustus juga akan memasuki periode maksimumnya. Taipei Astronomical Museum menjelaskan rata-rata setiap jamnya mampu mencapai ratusan meteor. Ditambah dengan tidak adanya pengaruh sinar rembulan, maka di kawasan luar kota mampu terlihat sekitar 75 meteor setiap jamnya. JW menjelaskan karena dipengaruhi oleh angin barat daya, maka jumlah awan di kawasan sentral dan selatan Taiwan akan lebih banyak, sehingga kemungkinan hujan meteor yang dapat terlihat lebih kecil. Sementara untuk kawasan utara, timur Taiwan, persentase melihat hujan meteor akan lebih tinggi. Jembatan Mimpa Kelu di distrik Taoyuan, kota Kaohsiung ambruk diterjang air. Anggota DPRD distrik Taoyuan, Xie Yichen, usai mengunjungi 3 pedalaman setempat tanggal 11 Agustus, saat hendak kembali tanpa sengaja terjatuh dan terbawa air lumpur. Petugas segera melakukan pertolongan, namun hanya menemukan baju yang dipakainya. Saat melintasi aliran arus balik yang kuat, juga harus saling mengeluarkan tenaga agar dapat menstabilkan posisi tubuh. Demi terus melakukan upaya pencarian anggota DPRD distrik Taoyuan, Xie Yichen, tim SAR dari pagi telah menurunkan 28 orang, 3 kapal dan 2 pesawat drone ke kawasan sekitar jembatan Mimpa Kelu dengan terbagi menjadi 3 kelompok untuk turun ke bagian hilir guna melakukan pencarian. Saat itu arus air sangat cepat, sementara tanah longsor telah mencakup area yang lebih luas. Xie Yichen tanpa sengaja menginjak tanah yang kosong, dan rekan sejawat yang adalah ketua RT Fuxing distrik Taoyuan, Zhang Weiming, juga mengalami hal yang serupa. Sayangnya tidak sempat menarik Xie Yichen dan ia pun terhanyut dalam terjangan air lumpur hingga sejauh 3 hingga 4 meter. Khawatir ada warga yang mengalami hal serupa, maka warga diminta tidak menerobos kawasan yang berbahaya. Selain itu, ada seorang mahasiswa S2 dari NCKU tanggal 11 Agustus bersama dengan temannya saat mengunjungi Waduk Changwon dicurigai jatuh ke dalam waduk saat hendak memungut ponselnya. Karena air di dalam waduk sangat keruh, maka hingga saat ini regu penolong masih belum berhasil menemukannya. Guna membangkitkan perekonomian dalam negeri, UN Eksekutif akan meluncurkan kupon quintuple yang akan diumumkan kepada publik paling cepat akhir bulan Agustus mendatang. Seperti yang diketahui, kupon kali ini terdiri dari 10 lembar dengan penambahan lembaran bernilai 1.000. Penggunaan kupon sebelumnya juga akan diikuti, yakni dapat digunakan di toko fisik dan gerai usaha. UN Eksekutif akan meluncurkan kupon quintuple guna merangsang kebutuhan ekonomi dalam negeri. Saat memberikan laporan kepada Presiden Tsai Ing-wen berkenaan dengan perkembangan program quintuple, maka Perdana Menteri Susunan menegaskan paling cepat akan diumumkan kepada publik pada akhir bulan Agustus. Adapun kupon quintuple sendiri terdiri dari 10 lembar kupon, meliputi 3 lembar $1.000, 2 lembar $500, dan 5 lembar $200. Untuk kupon jenis kertas bisa didapatkan melalui kantor pos. Selain itu juga tersedia di lebih dari 11.000 toko waralaba. Sementara itu, untuk versi digital bisa didapatkan dalam bentuk kartu kredit, pembayaran elektronik, kartu yoyo, ataupun juga kartu iPass. 振兴是我们未来几个月工作的重点啊。那行政院会参考去年的经验啊，提出振兴方案。 Kupon quintuple dapat digunakan di toko fisik, gerai usaha, dan turut mempertimbangkan platform pemesanan makanan via online. Guna membantu kalangan tak mampu yang berjumlah sebanyak 1,09 juta orang, pemerintah akan langsung mentransfer dana senilai $1.000 Taiwan ke rekening yang bersangkutan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan Singa di Afrika. Kita sua lagi di pekan depan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.